Ikhwani ibadallah, walhasil kesimpulannya Allah itu wujud, dan dalil akli wujudnya Allah adalah karena adanya alam semesta beserta isinya ini. Lalu secara tafsili, alam semesta ini adalah makhluk atau diciptakan, atau dalam bahasa tauhidnya hadis, perkara yang hadis membutuhkan muhdis. Muhdis itu pencipta, penciptanya. Sebab tidak bisa diterima hukum akal ada perkara baru tiba-tiba muncul tanpa ada yang menciptakannya. Lah orang ateis membantah dalil ini dengan mengatakan kalau alam semesta ini bersifat qadim atau tidak ada yang menciptakan, dari dulu sudah ada. Maka ulama tauhid menjawab, alam semesta ini tanpa diragukan merupakan perkara baru atau hadis yang diciptakan oleh Tuhan. Lalu apa buktinya? Buktinya alam semesta ini selalu berubah-ubah. Urutannya seperti ini. Sifat berubah-ubah seperti benda yang awalnya diam lalu bergerak, atau yang awalnya bergerak lalu diam, merupakan sifat baru yang awalnya ada lalu tiba-tiba tidak ada atau berubah, atau yang awalnya tidak ada lalu tiba-tiba ada. Ini merupakan bukti kalau alam semesta ini adalah makhluk atau materi, atau kalau dalam tauhid itu jauhar, yang ketempelan sifat. Sifat itu arad, seperti manusia merupakan materi yang ketempelan sifat berubah-ubah. Kesimpulannya, perkara yang ketempelan sifat baru berarti dia juga baru. Wes, begini saja. Untuk memudahkan pemahaman ini, mari kita simak sebuah cerita tentang debat seorang ateis dengan ulama Islam, di mana orang ateis tidak percaya kalau Tuhan itu ada, maka dibantah dengan ulama Islam dengan logika yang luar biasa. Wakilah ada seorang tokoh ateis yang tidak percaya dengan adanya Tuhan, lah berniat mengajak debat seorang ulama Islam. Orang ateis ini ingin dibuktikan jika memang benar Tuhan itu ada, tetapi dia tidak mau ditunjukkan dengan dalil nakli atau Al-Quran hadis. Ya jelas saja karena mereka ini tidak percaya dengan Al-Quran. Nah, orang ateis ini meminta kepada ulama Islam dalam debat harus menggunakan logika, penjelasan yang bisa diterima oleh akal sehat. Kalau dalam istilah ilmu tauhid dinamakan dalil akli. Akhirnya setelah disepakati debat terbuka, disaksikan banyak orang, akan dilaksanakan keesokan harinya dengan waktu yang sudah disepakati, yaitu pukul 15, jam 3. Singkat cerita, keesokan harinya orang ateis ini saking semangatnya dan percaya bisa mengalahkan ulama Islam, sudah datang lebih awal, 1 jam sebelumnya. Nah, setelah ditunggu sampai jam 3 sore, ternyata ulama Islam belum juga datang. Ditunggu sampai setengah 4, belum datang juga. Nah, sampai akhirnya penonton sudah mulai khawatir jikalau ulama Islam ini tidak datang, yang berarti secara tidak langsung mengakui kalau dia tidak berani berdebat dengan tokoh ateis. Nah, di sisi lain, orang ateis sudah mulai jumawa. Dia berpikir kalau lawan debatnya tidak berani menghadapinya. Nah, ketika jam menunjukkan pukul 15.45, jam 4 kurang seperempat, datanglah ulama Islam. Nah, penonton pun bersorak dan bergembira. Sedangkan si tokoh ateis sudah merasa jengkel, sekaligus merasa menang dia. Dia berkata kepada ulama Islam, "Loh, inikah kelakuan orang yang percaya kepada Tuhan? Diajak debat janjian jam 3 sore, tetapi malah datang jam 4 kurang seperempat." Tanya si ateis. Akhirnya dijawab oleh tokoh Islam, "Maafkan saya kalau saya datang terlambat, tetapi dengarkan dulu penjelasan saya. Kenapa saya bisa datang terlambat?" "Loh, memangnya Anda datang terlambat? Ini kenapa? Apakah Anda merasa ragu untuk berdebat dengan saya?" Ejek si ateis. "Oh, bukan seperti itu. Sebenarnya rumah saya itu lumayan jauh dari tempat ini. Berada di seberang pulau, saya sudah berusaha berangkat lebih awal untuk mencari kapal berlayar.
karena itu satu-satunya alat transportasi saya untuk bisa sampai di tempat ini. Ketika saya lama menunggu di dermaga, ternyata ini tidak ada, hari ini tidak ada jadwal kapal yang berlayar, semuanya libur ternyata, sehingga saya harus menunggu lama untuk bisa menemukan kapal. Jawab ulama Islam. Terus, kalau memang hari ini semua kapal libur, kenapa sekarang Anda bisa sampai di tempat ini meskipun terlambat? Kata si ateis. Nah, pertanyaan ini memang sudah ditunggu-tunggu oleh ulama Islam. Lalu menjawab dengan tanpa keraguan. Sesungguhnya ketika saya berada di tepi pantai, saya menunggu kapal berlayar di bawah pohon kelapa. Waktu itu ada angin besar sehingga pohon kelapa menjadi tumbang dan roboh ke air. Ketika pohon kelapa tersebut mengenai air laut, tiba-tiba berubah menjadi sebuah kapal yang sangat bagus. Lah, dengan kapal ini saya bisa sampai ke sini. Nah, itu. Mendengar cerita dari ulama Islam ini, orang ateis ini mulai tertawa, hahaha, dan yakin kalau cerita tersebut adalah bohong. Kemudian dia berkata, apakah Anda ini sudah gila atau tidak waras? Bagaimana mungkin ada pohon kelapa tiba-tiba jatuh ke air lalu berubah menjadi kapal yang bagus tanpa ada yang membuatnya? Mustahil dan tidak masuk akal, tanya ateis. Nah, sekarang giliran ulama Islam yang tertawa dan menjawab, wah, kalau saya gila berarti Anda lebih gila daripada saya. Anda gilanya lebih parah. Kalau secara akal sehat Anda tidak bisa menerima ada pohon kelapa tiba-tiba berubah menjadi kapal tanpa ada yang membuatnya, bagaimana mungkin ada alam semesta beserta isinya yang diciptakan dengan sangat harmoni? Matahari tidak pernah telat muncul di pagi hari, bumi beredar sesuai dengan garis edarnya, tidak pernah tabrakan dengan planet lain, dan juga alam semesta yang lain. Mana mungkin tiba-tiba ada tanpa ada yang menciptakan? Sangat tidak masuk akal jika semua ini ada dengan sendirinya. Loh, akhirnya si ateis terdiam dan sudah merasa kalah bahkan sebelum debat dimulai. Jadi ini menguatkan nadom yang ada di kitab tadi, idzohirun bi anakula athari yahdi ila mu'athirin fa'tabiri. Jadi apapun atau jejak asar itu pasti butuh mu'athir. Ikhwani ibadallah, dari kisah ini sangat jelas hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil bahwasanya Allah itu wujud, Allah itu ada. Karena tidak mungkin ada kita kalau tidak ada yang mewujudkan. Perkara yang tidak bisa dilihat oleh mata kita, tidak bisa kita raba, bukan berarti tidak ada. Contohnya rasa cinta, sakit, marah, dan apapun yang kita rasakan. Kita yakin betul kalau cinta itu ada, karena kita pasti pernah mengalaminya. Tetapi bagaimanakah wujudnya cinta? Kita tidak tahu. Seorang tokoh Islam, Nasruddin Al-Khoja, pernah siang-siang bolong berjalan di tengah masyarakat dengan memakai lentera atau senter. Begitu orang-orang heran dengan kelakuannya, mereka bertanya, mengapa Anda siang-siang seperti ini berjalan dengan memakai senter? Lalu beliau menjawab, saya sedang mempraktekkan kelakuan orang-orang yang tidak percaya kalau Tuhan itu ada. Saya sedang mempraktekkan kelakuan orang yang masih bertanya Tuhan itu ada di mana. Lah, Tuhan begitu jelasnya masih saja bertanya, dia wujud atau tidak. Nah, ini orang ragu, seperti orang yang berjalan di siang hari sambil membawa senter. Ikhwani ibadallah,